Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Ajak Kesuma di Cimayang-Bayang. Hari ini Ajak Kesuma bersama kereta di Pasca Ring Sewu akan menyalurkan donasi dari para orang tua beras dan akan kita salurkan ke pondok pesantren yang ada di Sewu. Dan hari ini alhamdulillah kita bekerjasama dengan Ring Sewu. Seru banget pastinya, nanti kita ikuti perjalanan dari awal mengantar sampai kita pulang. Oke, ikuti perjalanan Ajak Kesuma di Cimayang-Bayang hari ini bersama Paskas Prijo dan Polres Prijo. Depan nggak mau lagi, kita nyiapin Pak. Ayo, udah. Gini aja perhimpunan begini. Ya, iya. Pak Haji yang ini. Moga Pak Haji. Moga Pak. Ayo. Cek. Siapin. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sutadi, Pak Mubianto, Pak Eko, jadi Pak 86. Di polisi itu 86 itu diselesaikan. Mengerti, maklum, paham, ya Pak. Jadi kami terima kasih dari pihak kepolisian dengan adanya kerjasama ini. Masyarakat kita tunjukkan bahwa polisi juga dengan masyarakat itu baik Bersatu dan berbuat. Nah, dengan adanya nanti paskas dari sumbangan orang yang dihimpun, jangan selewengkan, jangan menghentikan diri sendiri, disalurkan lagi. Jadi pahala orang yang bersedekah kita dapat pahala menyalurkan gitu. Tapi kalau kita ambil hilang pahala, jadi dapat dosa. Di samping itu kami numpang, berarti polisi berbuat juga. Karena ini kami nanti biar diketahui setiap Jumat itu Kapolda, Kapolres, Kapolsek, para PJU Polres Polda itu hari Jumat ini turun semua ke lapangan. Hari Jumat ini se-Indonesia Pak, seluruhnya. Nah dikasihlah judulnya Jumat Curhat. Jadi masyarakat nanti bisa curhat ke Polri apa keluhan-keluhannya, apa masalah, ada masalah apa di masyarakat nggak bisa diselesaikan umpamanya, minta petunjuk atau koreksi kepada polisi supaya apa, supaya polisi itu lebih baik. Dan ada lagi polisi itu ditakuti, nggak boleh polisi ditakuti, didekati tuh bersama. Jadi takuti itu adalah kita bersalah tuh. Tentunya orang yang nggak percaya itu karena dia melanggar peraturan sehingga benci dengan polisi kan. Pasti itu Pak, orang yang melanggar pelanggaran itu, melanggar tindak pidana, pasti benci dengan polisi ya. Karena malah menghalangi ininya, kegiatannya, langkahnya, kemauannya, kesenangannya. Selalu polisi itu menghalangi gitu. Dia mau joget-joget, jangan polisi. Nah. Uang juga dari negara, uang itu negara berhasil itu. Tapi kan karena uang saya juga, tidak apa-apa kan? Sekian itu aja, jadi bukan briefing lagi jadi sama ya. Akhirnya saya di sana bahan saya apa? Tapi sama saya nanti mau sholat Jumat di sini Pak. Saya ketua takmir di sini di Tabek. Tapi saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Yang kanan Pak. Sebelum di video kita geladi dulu. Oh iya. Semangat. Tangannya Semangat. Jadi tepuk semangat. Semangat. Ayo. Nah, yuk. Ya. semangat ini sampai keringat ini. Semangat. Mantap.
terus mobil itu depannya. Terus konversi terus. Nah ini. Pas depannya mobil ini aja terus. Nah kita turun, oh nggak bisa turun, nggak bisa. Yaudah sini aja mas, karena ada beratnya sini aja. Nah kita sini aja. Sekalian. 8. Yuk kameranya mulai dimulai. Mas. Ada itu, tenang aja, dokumentasi satu lagi. Ke sana, Pak. Oh iya, bisa. Terima angkat, Bang. Arti paling lak laut mau jadi. Izin Bapak, nanti sebelumnya kita pertama-tama kita mengucapkan satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Nyatanya hari-hari kita ini menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok kami. Nah, ini bukan kehendak kita, bukan kuasa kita, tapi ini semata-mata kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlanjut nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih kepada teman-teman Paskas dan juga dari Kapolres, kepolisian. Mudah-mudahan apa yang lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat untuk kami yang di sini. Mudah-mudahan kepolisian ini makin hari semakin baik. Amin. Doa dan batin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz pengasuh Pondok Pesantren As-Solihah Bumi Rejo Pagelaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon apa desa gitu? Pekon Bumi Rejo Kecamatan Pagelaran. Yang saya hormati Bapak Sutadi dari Paskas. Yang saya hormati Bapak Kasat Dimas, Bapak Kasiwas, Bapak Babin dari Pagelaran, Mulyadi Prima, dan Pak Mulana dan rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Mari kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam dan ihsan untuk dapat kita melaksanakan kegiatan sehari-hari yang mengaruhi hidup dalam kehidupan ini. Salam kepada Ibu Nabi dan besar Muhammad SAW. Pak Ustadz, saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Irfan Sapanjaitan. Baru saja saya kompol naik pangkat ini menjelang pensiun. Alhamdulillah. Ada Pak Kasat Dimas, Pak Marjono, ada Pak Kasiwas, Pak Firman untuk hadir bersilaturahmi di sini. Pertama kami ke sini dari Polres untuk menyampaikan Jumat curhat. Nanti dari Pak Sutadi juga ada nanti bantuan dari bantuan beras untuk pesantren. Apa ini Jumat curhat? Jumat curhat ini adalah program dari Pak Kapolri tentang curhat, berarti curahan hati. Jadi hari ini, setiap hari Jumat ini sudah 3 Jumatan ini perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, PJO itu pejabat utama gitu Pak. Di Polres itu turun ke masyarakat, silaturahmi ke masyarakat, sambang baik ke sekolah, ke masjid, ke kumpulan-kumpulan masyarakat untuk pendekatan Pak, biar polisi itu lebih dekat dengan masyarakat. Jangan selama ini polisi ini hanya dilihat buruknya saja. Setiap polisi melangkah buruk, ngomong buruk, menindak buruk, semua buruk. So kalau bahasa Arabnya
Dia besar ya. Nah, suhu. Jadi buruk semua. Nah, jadi oleh karena itu sekarang ini biar masyarakat itu percaya dengan polisi, kami turun ke lapangan ini untuk masyarakat curhat. Nah, saya minta nanti ada orang bertanya lah. Setidak-tidaknya 3 pertanyaan dari 3 macam ini bertanya, apa kira-kira yang membuat polisi ini menjadi baik? Apa polisi ini selama ini kesalahannya yang tidak cocok di mata masyarakat? Tolong sampaikan. Biar nanti kami sampaikan juga nih ke Kapolda, ke Kapolri. Ini ditunggu Pak nanti jam 13 sampai maghrib nanti ditunggu laporannya. Siapa yang bertanya, apa yang ditanya. Semuanya adalah tujuannya untuk kebaikan Polri. Kalau memang selama ini kita lihat polisi itu salah, sampaikan. Mungkin ada penanganan kasus yang nggak beres, ada dilaporkan didiamkan, ada menindak ditilang diduitin, ada membuat SIM mungkin lebih dari biaya, ada polisi di jalan menyetop minta duit pemerasan macam-macam. Nah, sampaikan aja Pak, demi perbaikan polisi itu ke depan. Jadi koreksi, tapi jangan fitnah. Nah, kalau fitnah sama dengan hoak kan? Iya. Nah, hoak dilaporkan, tapi nggak bertanggung jawab. Jadi sampaikan aja nanti kami jawab. Nah, mudah-mudahan dari adik-adik yang di pesantren ini, di pondok ini bisa lebih baik lagi, bisa belajar dengan tenang, mendapatkan ilmu, kemudian pengasuhnya juga sehat. Amin. Dan kami juga yang bertugas di kepolisian ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Paskas juga ada menyampaikan nanti Pak, beras bantuan ini adalah amal soleh sedekah-sedekah dari masyarakat yang dihimpun oleh Paskas. Mereka himpun dan mereka salurkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi pondok pesantren dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu aja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede melaporkan suaminya berselingkuh. Apa langkah saya sebagai istri? Jawaban ibu mama Dede itu ikhlaskan, izinkan. Dapat sepeda nggak Pak kalau nanya gitu? Coba awak. Ada pertanyaan? Apa cukup? 3 orang, pokoknya minimal 3 orang Pak. Itu dari Pak Sutadi, dari Paskas. Dari Paskas. Berdiri aja biar nanti di Berdiri ya, Pak. Nah, berdiri aja Pak. Berdiri aja Pak Ketua. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga di Kapolsek Pegelaran Ustaz bisa melatih Pak Kepala Pokon Bumirjo dan rekan-rekan semuanya yang hadir di kediaman Pak Ustaz bisa. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala karena kita bisa berkumpul di setelah berkah di pagi hari ini di Jumat yang berkah. Allah ganti kita dengan waktu insyaallah dan kebaikan ini. Amin. Salam satu salam kita salingkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan mau nanya, artinya mungkin ada pertanyaan dikit lah Pak. Ya mungkin kita mau mungkin sedikit saran sih Pak. Bisa ya Pak ya. Jadi sejatinya kalau kita mengandalkan polisi juga manusia. Sama seperti kita artinya punya kesalahan. Itu sudah hal yang maklum. Artinya itu. Makanya lebih baik kita menjadi polisi untuk diri kita sendiri dulu. Jadilah polisi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena setiap orang itu punya kesalahan masing-masing. Itu saya gitu Pak. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan polisi 100% pun tidak. Karena itu tadi sifat manusia pasti ada salahnya. Itu udah jadi orang yang jamak. Dan harapannya nanti dengan kegiatan kita dari Polres juga bersama dengan Paskas bisa berlanjut Pak. Kita harapannya karena kita juga sejatinya juga kurir Pak. Kurir kebaikan sebenarnya. Kita juga pasukan amal soleh, pingin soleh Pak, dari yang salah jadi soleh. Jadi teman-teman semua alhamdulillah untuk kegiatan kita di Paskas sendiri udah lama berkolaborasi dengan Polres Pringsewu dan harapannya nanti bisa berlanjut. Amin. Terus harapan kami Pak, kita kan terus terang awam terhadap hukum sebenarnya Pak. Sedangkan hukum mau tidak mau ketika melanggar ya harus kena karena walaupun dia nggak tahu. Itu harapannya nanti ada wawasan hukum Pak. Jadi kita mungkin dari peraturan apa melanggar ini. Nah ini selama ini mungkin dari masyarakat awam yang tidak tahu Pak.
Nah itu harapannya nanti pengetahuan tentang hukum seperti apa, mungkin lalu lintas seperti ini, karena sifat hukum kan dinamis Pak, karena kita juga lupa gitu, apa nggak tahu gitu Pak informasi yang terjadi. Dan harapannya nanti bisa sampaikan berkaitan dengan kondisi hukum seperti apa, melanggar gitu Pak. Nah ini sangat penting pendidikan hukum untuk masyarakat kita Pak, karena sangat awam Pak gitu. Ya mungkin kadang juga nggak tahu kalau berlalu lintas harus pakai helm, mungkin nggak semuanya orang tahu Pak gitu, atau yang lain-lain. Harapannya nanti bisa menjadi masukan juga mungkin dari Polres atau dari instansi yang lain Pak, itu menjadi kolaborasi juga nanti harapannya. Dan harapannya nanti untuk Paskas Pak siap untuk mendampingi. Kalau kita di Liseu alhamdulillah berkat doa pastor semuanya ada 50 pondok pesantren menjadi mitra kita Pak. Nah ini memang dua pondok ini kita sisakan buat Polres, karena memang udah lama kita rancang ya gimana supaya nanti kita bisa kolaborasi lagi. Ada 50 pondok di seluruh Kabupaten Liseu. Dan ini masih juga pondok-pondok yang lain belum tercover. Harapannya nanti untuk aja Ustadz semakin banyak pondok yang bisa kita bantu. Dan kalau untuk Paskas ini Pak, ya mungkin kalau pakainya hitam-hitam itu namanya kita banyak dosa seperti itu. Bersih. Nanti ganti baju putih. Nah, itu udah N nanti. Jadi kalau kita murni, ya kan, sosial agama ataupun sosial masyarakat, tidak terafiliasi ke aliran manapun atau politik manapun. Makanya kita harapannya bisa kolaborasi semuanya, jangan jadi bisa gitu. Itu Pak harapan kami dari Paskas, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak-bapak polisi dari Polres ya, saya nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tapi saya lupa ingat. Saya dulu memang pernah kenal sama yang namanya Pak Panjaitan, yang rumahnya di Sidoarjo. Dan saya pernah ke rumah, apakah yang ini atau bukan gitu. Utara itu, perbatasan Sidoarjo. Kalau ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali sekian tahun. Alhamdulillah. Kita berpisah nggak pernah curhat-curhatan. Yang selanjutnya juga yang saya hormati Bapak-bapak dari Paskas dan rombongan juga mewakili daripada Kapolsek Magelang Pak Mur dan Pak Prima, termasuk aparatur saya yang sempat hadir di saat sekarang ini. Semoga kita semua yang pertama diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti sampai dari yaumil akhir baik di dunia maupun di akhirat. Dengan waktu yang singkat, saya atas nama para pokok Bumita yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Paskas. Yang saya juga sendiri baru kali ini mendengar bahasa Paskas. Pikiran saya Paskas itu pasukan Paskibraka. Saya nggak ngerti itu pasukan Amal soleh. Nah ini luar biasa. Luar biasa yang membuat nama ini. Ya, yang selanjutnya juga kami atas nama pelapor mengucapkan terima kasih dari penegak hukum, Bapak polisi dari Polres maupun dari kecamatan yang mana ikut ambil bagian dalam hal ini. Saya merasa senang sekali. Karena apa? Bagaimanapun ini pondok ini ada di tempat saya, di kampung saya. Nah yang selanjutnya ini curhat Jumat yang perlu kami sampaikan kepada Kapolres Pak. Saya ini sudah mengadakan survei lapangan. Bahwasanya masyarakat banyak sekali yang menyampaikan kepada kami, terutama pajak kendaraan. Berilah kemudahan masyarakat untuk berpajak kendaraan. Nah, apakah perpanjangannya itu 14 hari sebelumnya atau dari sekarang bisa memperpanjang gitu Pak? Apakah Jangan dibatasi maksudnya. ya maksudnya takutnya kalau pas mepet-mepet itu lupa Pak gitu. Pas lagi sibuk atau apa nanti lupa akhirnya malah lewat gitu Pak. Kalau misalkan dari sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya itu apakah boleh? Itu aja Pak. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya, terusan nggak? Sudah ya. Waalaikumsalam. Sesuai dengan 3 pertanyaan, tapi dalam pertanyaan itu ada 3 aja lagi di Pak Lurah. Jadi 6 berarti 5. Pertama dari Pak Sutadi tentang hukum, penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum ini memang di polisi itu ada Pak. Ada Bitkum, ada bagian hukum-hukum penyuluhan itu ada. Dari Bimas juga penyuluhan hukum.
banyak yang menyampaikan ke masyarakat itu tentang hukum dari Pemda, ini dari kepolisian ya sudah ada. Nah, supaya masyarakat itu tahu hukum, karena orang melanggar itu kan orang yang tidak tahu hukum atau memang dia melanggar hukum, sudah tahu hukum dilanggar, itu namanya melanggar. Nah, sumber hukum di dunia ini kan yang paling tinggi kan Al-Quran dan Hadis, kita agama Islam ya. Tapi kalau di Indonesia ini karena kita bernegara hukum, makanya Pancasila adalah sumber dalam segala sumber hukum adalah Pancasila. Kita bernegara namanya. Nah, makanya ada peraturan Kapolri, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, ada PP, ada Perpu, ada kementerian, kan banyak hukum itu, peraturan itu. Nah, itu semuanya dikeluarkan itu adalah untuk mengatur masyarakat kita ini kan, jangan sampai melanggar hukum. Ada koridor hukum. Kalau melanggar berarti dihukum. Makanya diberitahukan kepada masyarakat. Makanya ada pelajaran hukum, kita bertanya. Kalau yang umum di masyarakat ini seperti sajam, orang bawa sajam. Apa itu hukumnya kan gitu. Nah, orang yang bisa membawa sajam itu adalah yang sesuai dengan profesinya, sesuai dengan haknya. Umpamanya kita ke kebun, dari sini ke kebun, itu boleh bawa sajam Pak, bawa golok boleh. Tapi kalau Bapak pergi ke pasar, Bapak kena Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Kalau kita nggak Indonesia ini, merah, lihatnya ada polisi nggak ini? Apa? Nah gitu. Jadi nggak patuh hukum kan? Takut dengan polisi. Nah itu Pak ya, masalah hukum memang polisi sudah menyampaikan hukum-hukum kepada masyarakat supaya diketahui. Makanya dijalin polisi dengan organisasi-organisasi supaya menyampaikan hukum. Nanti panjang lagi Pak, lama itu masalah hukum ini. Ini ke Pak Lurah. Nah, Pak Lurah tentang pajak. Itu Presiden sudah bicara kepada pimpinan-pimpinan Polri, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Permudah. Kalau bisa dipermudah, jangan kenapa dipersulit. Ya kan dipermudah lah semuanya. Yang rentan panjang itu disingkatkan supaya cepat. Tapi kan kadang oknum nih Pak. Oknum ini yang membuat. Langsung fotokopi, di legalisir itu langsung kasihkan. Cepat kok. Di mall juga ada. Iya, di mall juga boleh. Nah, bayar pajak online juga boleh Pak, online. Bayar pajak sekarang ini. SIM. Nah, SIM itu sudah ada juga ketentuannya uang memang. Sudah ada uang ke negara itu masuk ke BRI 110.000 ya. Apa 75.000 kalau SIM itu? Kalau baru 100. Nah, 100 kalau baru. Nah, baru nanti ada surat keterangan sehat. Nggak boleh orang sakit buat SIM. Orang stroke. Nggak boleh. Harus surat keterangan sehat Pak. Nah, ada lagi psikotes. Itu ada juga duitnya itu. Jadi, iya, di samping fisiknya sehat, surat keterangan sehat, ada lagi psikotes. Itu jiwanya. Jangan kilo. Nanti tidak tahu dia mana orang di depan itu. Jalan lurus, nggak tahu yang perboden, tembur lah ya. Jadi harus sehat jasmani, sehat rohani. Gitu Pak. Jadi yang nembak-nembak itu yang saya salahkan masyarakat Pak, bukan saya polisi. Kadang-kadang polisi mancing mau jalan lurus, jalan cepat atau jalan lambat gitu kan. Masyarakat gitu juga. Pak, saya malas lah Pak di tes saya malas. Nggak lulus. Berapa sih Pak? 600 ayo, mau dia 600. Gitu. Masalahnya. Termasuk yang di jalan itu Pak, ditangkap polisi lalu lintas. Kan dia nggak bawa SIM kan? Iya. Di stop polisi. Dia undur tuh seminggu, 2 minggu dibuat lah. 2 minggu. 2 minggu sebenarnya, 2 minggu buat. Udah 2 minggu udah boleh. Nah, boleh. Kalau jauh-jauh ini sayang. Sebelumnya belum ya Pak ya? 1 bulan. Belum Ya boleh. kan masih 4 bulan ini kan? Nah itu dia. Ya masih jauh kan? Ya, maksudnya belum boleh gitu. Belum boleh. 14 hari. 14 hari baru buat. 14 hari baru buat. Nah, perpanjangan itu di mana aja boleh. Bapak pas ke Bandar Lampung, ada SIM keliling kan? Di Kemiling itu sering itu di Kemiling. Iya. Di BKP itu. BKP. Bapak mampir aja. Langsung dibuat. Tapi kalau dia bawa mati, dia harus dari baru. Kalau mati. Kalau Bapak 3 hari lagi mau mati bisa juga, kan masih hidup sih. Masih dimaafkan itu. Kecuali mati. Pajak gitu juga Pak. Kalau Bapak bayar jauh di bawahnya boleh. Tapi kalau Bapak bayar lewat sehari 2 hari kena denda. Jadi pemerintah itu Iya Pak. Nah jadi itulah curhat kita hari ini. Curhat kita. Ini juga pegang juga di belakang ini. Tambahan dari saya Pak sedikit. Tambahan Pak Lurah. Tambahan dari saya sedikit untuk masalah tentang misalkan Bapak punya motor di Lampung Timur atau mobil di depan Lampung Timur pajaknya. Ya. Misalkan Bapak mau balik nama ke Prinsewu gitu Pak ya. Jadi kurang 3 bulan Pak, Bapak kurang 3 bulan sudah ngurus dulu Pak. 3 bulan ya. Iya, karena kalau misalkan Mutasi nama itu. mutasi, misalkan mutasi dari Lampung Timur ke Prinsewu. Karena kalau misalkan
kurang seminggu atau apa, Bapak nanti dikenain pajak di sana, Pak. Pajak di sana, pajak 3 bulan. Misalkan pajak Bapak 2.500.000 sekian. Jadi 2.500.000 sekian dibagi 12 nanti ketemunya berapa? 600 atau 623.000 atau berapa? Itu ada. Terus yang wajib dibayar pertama yaitu PPN-nya 250.000. Kalau misalkan Bapak kurang 3 bulan sudah membayar sana, Bapak hanya membayar 250.000 aja, PPN-nya aja. Habis itu baru dicabut ke sini. Nah, itu pun prosesnya selama 1 minggu, Pak. Nggak ujuk-ujuk hari itu jadi. Kira-kira bisa dipahami, Pak, ya? Gitu. Kurang 3 bulan kalau misalkan mau mencabut, Bapak pokoknya diurus dulu kurang 3 bulan. Bapak hanya membayar 250.000. Tapi kalau misalkan Bapak mendadak kurang 3 hari atau kurang 5 hari, Bapak harus membayar pajaknya 3 bulan. Di situ di SPD totalnya pajak berapa? 2 juta sekian, berarti itu dibagi 12, ketemunya berapa di situ. Itu yang harus Bapak bayar. Itu aja kira-kira, Pak, ya. Karena saya kemarin baru mencoba ini, Pak, seperti itu. Saya rasakan di mobil saya gitu, Pak. Saya baru masih 3 bulan gitu. Dan gitu aja, Pak, kira-kira, Pak. Jadi tambah atau kendaraan roda 4, roda 2 di Lampung Tengah. Nah, kita bayar pajak dulu di sana. Mungkin juga dia kena ada Ernopol, nomornya bareng bersamaan. Mungkin juga dia mau platnya mati atau kalengnya mau diganti atau SNK-nya mau diganti. Nah, setelah itu diselesaikan di Lampung Tengah seumpama gitu. Nah, pada saat mau bayar berikutnya boleh, Pak, di mana aja, di Tenggamus boleh, di Prinseu boleh, asal dengan KTP atas nama yang di SNK gitu. Ini orangnya sudah nggak ada gimana, Pak? Saya ini terjadi di saya, Pak. Ya mungkin minta surat orangnya sudah nggak ada lagi. Mungkin di tempat situ udah nggak ada lagi. Mungkin dilampirkan. Tapi pindah kemana gitu? Mungkin dilampirkan surat. Ini terjadi pada saya. Lain gitu. Sekedar informasi bayangan. Itu dibalik nama atau apa, Pak? Enggak, saya cuma perpanjang aja. Umum perpanjang. Mobil persawaran, Iya. ya kan? Saya pajekin. Kalau 2 tahun kan mati, 5 juta lebih gitu loh. Karena nggak pakai KTP yang bersangkutan. Itu pun pelatnya nanti 4 bulan lagi. STNK-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang kakak semuanya para donatur. Hari ini kita pendistribusian Paskas Prisewu bersama Polres Prisewu. Nanti kita ada obrolan-obrolan yang sangat serius nanti juga ada penyerahan beras pastinya. Tetap bersama Paskas Prisewu. Kang aja, pesan sore. Droin nang omah yuk. Oh, yang mau ke kampung. Di foto kirim ya. Oh, siap. Lawak tuh, Pak. Terima kasih orang tua asuh. Hari ini kita bareng dengan Polres Prisewu. Terima kasih Pak Kapolres. Semakin berkembang dan semakin bisa memberikan sodako khususnya tentang masalah beras ke pondok-pondok lebih banyak lagi. Amin. Saya akhiri, Pak, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah, Pak. Monggo. Jangan bosan ya, Pak, ya. Iya. Penting jaringnya tak delik nih. Alhamdulillah sudah pendistribusian bersama Polres dan ini kita mau makan. Ini ada tim dari Paskas, ada Kang Edi Pramudia, ada Kang Moped, ada Kang Sudar dan ada Kang Ki, dan itu ada Pak dari Polres Prisewu. Alhamdulillah
hari ini kita sudah menyampaikan amanah dari para orang tua asuh berupa beras, dan alhamdulillah juga kolaborasi dengan Polres Prikseu berjalan dengan sempurna. Oke, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe tayangan saya di YouTube Ajak Kesuma Mayang-Mayang berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua asuh beras ini sudah sampai, alhamdulillah. Makasih orang